Kata Rasulullah, kalau ada orang mencaci maki kamu, syatamahu, au qatalahu, diajak untuk berantem, diajak untuk saling membunuh. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur setahu kami. Jadi poin pertama, kira-kira apa sikap kita menyambut bulan suci Ramadan? Saya teringat pertama, tentu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih hidup, masih sehat, dan masih bisa berjumpa dengan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan dari besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau dan bisa diberikan rezeki berjumpa di akhirat dan mendapatkan syafaat. Amin. Saya ingin memulai bahwa Rasulullah SAW ketika mau masuk Ramadan, beliau sampaikan dalam khutbahnya, al-azayyatul syahrul azim. Jadi sebentar lagi nanti akan kamu dinaungi oleh bulan agung mubarak penuh berkah. Jadi kalau ada yang mentakzimi, mengagungkan bulan suci Ramadan, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena Rasulullah sendiri menyebut syahrul azim, syahrul mubarak, penuh berkah. Tetapi kita harus juga hati-hati kalau menambah-nambah seperti apa yang muncul, ada mandi segala macam. Ya. Tapi kalau itu menjadi suatu budaya selama nggak ada larangan dan niatnya bagus, tapi jangan dimasukkan bahwa inilah sunnah. Nah itu yang masalah. Soal kalau kita katakan sunnah bukan sunnah, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Paling tadi bukan golongan. Ya. Oleh karena itu, ketika beliau mengatakan bulan agung, tentu kita harus menghormati bulan suci Ramadan. Cara menghormatinya tentu dengan ada tuntunan. Sebab kalau enggak berlebihan bisa muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Bapak, tadi Pak Bersama mempertanyakan yang mana yang benar. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur setahu kami, Rasulullah itu setiap hari Jumat beliau datang ke Jabal Uhud menziarahi para syuhada. Setiap hari Jumat. Jadi bukan cuma bulan suci Ramadan. Tapi kalau nggak ada Ramadan, jangan-jangan orang-orang yang ziarah kubur itu hanya sekali itu aja dia ziarah kubur. Itu masalahnya. Jadi sudah biarkan aja Pak. Tapi kita yang tahu, tentu bukan cuma bulan suci Ramadan, bukan cuma sebelum Ramadan atau ketika habis Lebaran, bukan. Bahkan saya menghindar kalau di situ banyak orang, saya cari hari-hari yang sepi. Daripada mengganggu banyak orang kan, saya kira itu. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya agenda besar. Ada ibadah harian, kita tahu semua, sholat 5 waktu, ada ibadah tahunan, puasa bulan suci Ramadan, ada ibadah seumur hidup yaitu haji. Dan Allah sudah agendakan semua. Sholat di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah itu mastakbala. Beliau tidak pernah, kata Aisyah, menyempurnakan puasa itu kecuali bulan Ramadan. Penuh 29 atau 20. Tetapi yang paling banyak puasa sunnahnya adalah di bulan Sya'ban. Ya, kemarin kita sudah beberapa hari selamat sudah melaksanakan, kalau belum tunggu lagi ke depan, mudah-mudahan aja. Nah, itu bulan Sya'ban
Nah, bulan Ramadan, bulan 9, ini puncaknya, la'allakum tattaqun. Mencetak manusia yang manusiawi yang benar-benar bertakwa adalah masuk di pesantren bukan cuma 1 minggu. Kalau dulu kan pesantren kilat aja gitu dulu Pak. Jadi 1 bulan digodok supaya benar-benar bisa menjadi manusia bertakwa. 3 bulan ke depan, bulan 10, 11, 12, namanya Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Jadi bulan-bulan tertentu itu sudah puncaknya orang yang haji, bekal yang diraih di bulan suci Ramadan itu bawa ke Masjidil Haram besar. Jadi poin pertama, kira-kira apa sikap kita menyambut bulan suci Ramadan? Saya teringat salah satu buku namanya Kamus Siyam wa Falsafatuhu fi Dawil Quran wa Sunnah, karangan Profesor Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau sangat detail menjelaskan dalil-dalil Al-Quran, hadis tentang khusus Ramadan itu serta hakikat. Lalu ada ucapan beliau menarik di situ, Ramadan itu dianggap suqul jannah, pasar surga. Nah, kalau kita ini kan pasar Ramadan ya. Beliau mengatakan pasar surga. Kenapa? Karena benar-benar disiapkan oleh Allah bonus yang luar biasa. Jadi kalau ada hadis, apakah itu hadisnya walaupun lemah, tidak ada masalah. Yang penting memberikan sugesti kepada kita, itu tidak ada masalah. Contohnya umpamanya yang populer didengar Pak ya, timbulnya saja orang puasa itu menjadi ibadah. Diamnya aja jadi tasbih. Artinya apa? Ini aja orang tidur dapat bonus, bagaimana dengan orang yang bekerja? Sehingga ada penjelasan hadis lain, itu juga saya baca di buku Kamusiah ya, Lil Awam untuk orang-orang umum, itu disebutkan di situ. Pengarangnya Syekh Amin Al-Qurdi, jadi abad ke-13 Hijriah begitu. Nah di situ disebutkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah sunnah itu pahalanya 1 fardu. Nah ini kan bagus ini. Ibadah sunnah dikasih bonus pahalanya 1 fardu. 1 fardu yang dilakukan bisa kali 70 kali lipat. 70 kali lipat. Dan ini tentu tidak bisa juga kita harus tolak mentah-mentah. Walaupun kalau saya bukan ahli hadis, tetapi kalau ada hadis seperti itu saya bisa secara logikakan. Jangankan itu, bulan suci Ramadan ada namanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi bulan suci Ramadan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau sudah 1000 bulan dikalkulasikan berarti lebih 80 tahun kan. Jadi insya Allah Bapak kalau dapat lagi tahun ini, hitung-hitung kalau sudah 10 kali berarti sudah ada stok amal 800 tahun. Akan tetapi yang membuat masuk kita surga itu jangan sampai terlena karena stok amal. Nah ini juga harus digarisbawahi. Sebab ada ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari itu tidak berguna lagi harta dan anak keturunan, kecuali yang datang Allah, datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Nah ini kalau Pak Profesor hanya bahas ini itu panjang, kalau 1 jam. Apalagi ditambah dengan Bapak yang lain. Saya kira qalbin salim itu hati yang tulus, hati yang sehat, hati yang bersih. Ini yang perlu kita persiapkan masuk di bulan suci Ramadan. Itu harus punya hati yang betul-betul ikhlas, sehat, salim. Bagaimana salimnya? Al-khulu minal aqidatil fasidah, bersih dari akidah yang rusak. Wal khulu minal akhlaqil mazuna, juga bersih dari akhlak yang jelek. Yang ketiga adalah juga bersih dari al-maksiyah. Nah, di bulan suci Ramadan dipersiapkan ini. Makanya ada hadis mengatakan tidak usah lagi kamu meninggalkan lapar hari itu kalau tidak bersedia
meninggalkan namanya mengucapkan kata-kata kotor atau berbuat pertengkaran itu dari benar. Kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal atas. Tidak sedikit orang berpuasa yang didapat cuma haus, lapar, nggak ada kecuali itu. Karena kenapa? Karena akhlaknya tidak diperbaiki. Bagaimana membagus akhlak kalau hati tidak baik? Nah, saya kira itu intinya, hati yang salim. Sampai-sampai saya pernah ingin membahas suatu kesempatan. Kalau orang pahami qalbun salim itu berasal dari kata salima atau diambil dari kata aslama yang nanti identik orang yang melakukan, orang yang memiliki qalbun salim itu berarti seorang muslim. Tidak pernah terbayang di kepala saya kalau ada seorang muslim hari ini dia sholat, bahkan tahajud, memelihara masjid atau musola, besoknya ngebom gereja. Nggak pernah terpikir saya begitu. Karena kenapa? Namanya seorang muslim, dia harus memiliki qalbun salim. Dan tiap tahun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan akhlaknya diperbaiki. Kata Rasulullah, kalau ada orang mencaci maki kamu, syatamahu, au qatalahu, diajak untuk berantem, diajak untuk saling membunuh, falyaqul, hendaklah dia bilang inni sha'im. Kasih tahu, ulangi 2 kali, inni sha'im. Maksudnya 2 kali itu apa? Inni sha'im, ucapkan dengan lidah, kemudian inni sha'im, ucapkan dari hati. Soalnya ada orang mengatakan di mulut tapi di hati beda. Iya, kita damai. Kenapa? Karena belum sempat, belum mampu saya melawan kamu. Tunggu saya di sini setelah saya panggil teman-teman saya. Itu kan tidak 2 kali. 2 kali. Kenapa Rasulullah mengatakan 2 kali? Karena harus sesuai dengan ucapan dan hati yang tulus. Bayangkan kalau sudah terjadi begini, maka itulah yang diharapkan nanti mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Makanya di bulan suci Ramadan ini kalau sudah kita bawa hati yang tulus dan ikhlas, saya sering sampaikan Pak sama orang datang bertemu dengan Allah itu di akhirat iya pasti bertemu. Tapi di dunia ini sudah harus bisa ketemu. Lewat mana? Lewat sholat. Ketika sholat bawa qalban salim. Ketika masih bulan suci Ramadan bawa qalban salim. Ketika naik haji bawa qalban salim. Soal kalau tidak sampai di surga nanti itu mau masuk surga ditanya sama Allah. Kamu masuk surga karena apa? Karena amal. Berapa tahun kamu beramal? 500 tahun. Kan ada ceritanya. Bani Israel 500 tahun kerjanya full 500 tahun. Tidak ada kerjanya. 500 tahun kita kalau tobatnya cuma 20 tahun, umur 60 selesai. 500 tahun. Kamu masuk surga karena apa? Karena amalku, kata Allah sendiri. Diambil 1 biji bola matanya, ternyata 1 biji bola mata lebih berat daripada 500 tahun. Kata Allah masih ngomong, kamu masuk surga karena amalmu? Bukan. Lalu saya ingin masuk surga karena rahmat-Nya. Kalau begitu muncullah ucapan Rasulullah, kalian tidak masuk surga karena amal. Kata sahabat, engkau ya Rasulullah juga begitu? Iya, saya juga begitu. Ini kalau didengar anak muda besok nggak beramal lagi. Kenapa? Nggak bisa ya seperti itu, karena namanya amal kontrak sudah sejak akhir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti harus beramal. Memang kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini, tiba-tiba dicabut nyawanya, masuk surga tanpa ada amal. Karena kenapa? Al-Islam yajubu ma qabla. Islam kalau sudah dipegang itu sudah menutupi yang lalu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sudah dapat hati seperti itu, kita menghadapi Ramadan, insya Allah banyak amal di situ. Saya kira tidak perlu saya rincikan karena tahu semua ada amal salat tarawih, tahajud, itikaf dan seterusnya, membukakan puasa orang, takjil. Tetapi yang paling penting adalah hubungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat sendiri yang kerjanya bertasbih disuruh berhenti oleh Allah. Kamu berhenti aja dulu bertasbih. Khusus Ramadan kamu doamu mintakan ampun orang-orang berpuasa yang datang dengan membawa hati. Saya kira itu yang paling harus kita capai. Makanya ada hadis yang tadi diceritakan amin 3 kali Rasulullah. Kalau bertemu Ramadan dosa belum diampuni berarti belum masuk kategori orang beruntung.
rugi sekali kita. Nah, oleh karena itu apalagi saya kira kalau level Bapak ini sudah itu sudah pasti ya, karena sudah tua juga nggak mampu lagi berbuat. Yang lainnya itu adalah berpikir, membagikan pikirannya, ide-idenya diterapkan anak muda di bawah, itu yang paling hebat. Oleh karena itu modal kita adalah hati kita bawa, hati bersih, istighfar. Itu yang kita lakukan selama 1 bulan. Alhamdulillah, ilaha illallah, wa astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa na'udzu. Kalau saya baca di masjid itu harus serius. 2 kali. Maksudnya di mulut sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. 2 kalimat itu sangat dibutuhkan. Syahadat, mengawal akidah yang benar, kemudian istighfar supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Itulah harapan kita sebagai Allah yang Maha Pengasih. Saya kira cukup Bapak. Mudah-mudahan semuanya Pak Roh dapat Lailatul Qadar 80 lebih tahun, semakin banyak stok amal kita dan rahmat Allah yang kita tunggu. Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.